Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk siap kita beribadah di tempat ini. Saat ini kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur Bapak buat setiap kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan Kau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah Engkau di atas segalanya Tuhan. Kuasai pikiran kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan biar kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan pujian dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kami menyatakan setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau menyatakan Tuhan bahwa kami sungguh mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan
Aku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindukanmu,
kami Tuhan, bahwa kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau senantiasa hidup diam di dalam hadirat-Mu Bapa, merasakan kasih-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami.
Kami mau bersyukur setiap waktu Tuhan. Untuk setiap apa yang boleh Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau nyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan sukacita di dalam setiap hati kami. Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya shalom Bapak Ibu. Saya sapa shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Puji nama Tuhan karena Tuhan telah memberikan sukacita bagi setiap kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan bersorak-sorai baginya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Pam pam param pam, param 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 pam pam pararam pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan
Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Tuhan adalah satu-satunya penebus yang memberikan setiap kita kemenangan, yang memberikan setiap kita pengharapan. Dia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita dalam setiap keadaan apapun. Dengan darah yang mahal
pengakuan setiap kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Bapa. Bapa, kami mau mati dan meninggalkan cara hidup kami yang lama Bapa. Karena kami menyadari semuanya itu hanyalah kesia-siaan. Dan tak berarti. Kami mau bangkit dan hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hidup ini ku datangkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti Jadilah pada kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membentuk setiap hati kami. Engkau membentuk setiap pribadi kami Tuhan. Untuk menjadi apa yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih lagi Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin mengubahkan setiap kehidupan kami. Membawa kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi pendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sudah tiba di penghujung bulan April. Akhirnya akhirnya hujan datang ya Bapak Ibu. Setelah beberapa hari kemarin metro cukup panas, akhirnya adem lagi dan saya percaya musim kehidupan kita pun akan berganti. Enggak selamanya suram, tapi ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di hari-hari ke depan kita. Menutup minggu terakhir di bulan April ini kita akan sama-sama belajar satu topik terakhir dari mengikuti langkah-langkah Yesus dari perjalanan sebelum Ia disalibkan sampai setelah Ia disalibkan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu topik yaitu hati yang berkobar. Salah satu problem yang sering dialami, sering kita hadapi di dalam hubungan adalah perasaan kecewa. Kita pun pasti pernah ngalamin yang namanya kecewa. Dan mungkin sadar atau tidak sadar, kita pun pernah mengecewakan orang. Kita pernah mengalami kekecewaan dan kita sadar atau tidak sadar pun pernah mengecewakan orang. Entah itu suami istri kita, anak kita, rekan kerja kita,
staf kita. Salah satu problem yang tidak bisa tidak untuk dihindari, yaitu kekecewaan. Kekecewaan misalnya pesen ketoprak, pengennya nggak pedes, tapi begitu dimakan, lah kok pedes banget, kecewa. Pesennya pedes tapi dimakan nggak pedes, kecewa Bapak Ibu. Pesen bakso, bilang kuahnya banyakan ya, begitu datang kuahnya sedikit, kecewa. Pas awal-awal masa pernikahan, ingat tanggal wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Terus istrinya bilang, "Pak, tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu." Kecewa. Padahal hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan. Mungkin kita kecewa, mungkin pernah ditipu orang di dalam bisnis kita. Mungkin kita kecewa karena orang yang pernah kita percaya tapi menyalahgunakan kepercayaan kita. Mungkin kita kecewa, kita pengen anak kita sekolah di mana tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Kita kecewa terhadap rekan sekerja kita. Banyak hal. Dari hal yang sepele sampai hal yang sangat menyakitkan, kekecewaan itu pasti pernah kita alami. Kecewaan merupakan perasaan tidak bahagia karena tidak terwujudnya sesuatu yang diharapkan. Jadi kekecewaan itu muncul karena apa yang kita harapkan tidak terwujud. Apa yang kita ngarep tidak terrealisasi. Kayak tadi kita ekspektasi nanti minggu depan ulang tahun pernikahan diajak makan-makan sama suami dan keluarga. Ternyata pas menunggu hari-harinya, lupa, kecewa. Kita kehilangan, kita menjadi tidak bahagia. Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan tidak terwujud. Saya mau memberikan sedikit tips bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan di dalam hubungan antar manusia. Bapak Ibu, bicara tentang kecewa dan pengharapan, apakah sesuatu yang kita harapkan, orang yang kita harapkan itu tahu apa yang kita harapkan? Apakah orang yang kita harapkan, orang yang kita ekspektasikan itu mau melakukan apa yang kita harapkan? Apakah orang yang kita harapkan atau sosok yang kita harapkan itu mampu melakukan apa yang kita harapkan? Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak mampu, mereka tidak mau, maka kita akan bertemu dengan namanya kekecewaan. Tapi ketika kita memberitahu, kita tahu dia mampu dan kita dorong dia untuk mau, maka kita akan bisa mengurangi ekspektasi itu. Kita bisa mengukur ekspektasi dan pengharapan kita di dalam hubungan sesama manusia. Tetapi tidak jarang juga kita mengalami kecewaan terhadap Tuhan. Ketika doa-doa kita tidak kunjung dijawab, atau jawaban doa kita Tuhan bilang nanti dulu, atau jawabannya berbeda 180 derajat, kita bertanya, kita kecewa terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan terasa jauh? Tuhan ada di mana? Mengapa hal buruk ini terjadi? Padahal saya udah setiap hari berdoa, setiap hari ibadah harian, setiap minggu gak pernah bolong ibadah. Tetapi kenapa hal buruk ini terjadi? Mengapa janji-janji Tuhan itu tidak terjadi? Dan mana katanya Tuhan itu yang penyembuh? Kenapa keluarga saya masih mengalami kesakitan? Kecewa itu wajar dan manusiawi. Tetapi yang harus kita waspadai adalah ketika kekecewaan itu meliputi dan melumpuhkan kita. Mungkin kita pernah ngerasa makan pecel lele gak ada rasanya. Mata berkunang-kunang. Buang air besar tidak lancar, tidur tidak enak. Jangan-jangan kita sedang diliputi oleh kekecewaan. Mau tidur, hati ini rasanya masih sakit, mikir terus apa yang sudah dilakukan orang yang kita harapkan, tidak melakukan sesuai yang kita harapkan, apa yang sudah kita doakan kok ternyata kita masih ada di dalam musim yang kering, musim yang panas. Muka kita kusut, sepertinya hidup tanpa pengharapan. Kekecewaan merupakan perasaan yang wajar, tetapi Tuhan tidak mau kita hidup diliputi dan dilumpuhkan oleh kekecewaan itu. Dan kekecewaan yang sama ini pula dialami oleh dua orang pengikut Yesus yang dicatat di dalam Lukas 24
ayat ke-13 sampai ke-32 lengkapnya. Di awal kita akan sama-sama baca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-13 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat ke-13, pada hari itu juga, yaitu pada hari ketiga kebangkitan Tuhan Yesus, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem atau sekitar 11 km jauhnya dari Yerusalem. Mereka pulang kampung dari Yerusalem ke Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang kematian Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi 2 orang pengikut Yesus, di luar dari 12 rasul Yesus, 2 orang pengikut ini dicatat, satunya namanya Kleopas, yang satunya tidak dicatat namanya siapa. Mereka pulang ke kampung mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Jalan kaki, belum ada gokar, belum ada grab, jalan kaki. Pulang kampung dengan rasa yang begitu kecewa. Karena apa? Karena apa yang mereka harapkan, Yesus Sang Mesias, Sang Pembebas yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan Romawi, ternyata harus mati di atas kayu salib. Mereka mengharapkan Yesus yang katanya Mesias yang sudah dinubuatkan itu akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, ternyata mati. Dan ketika mereka pulang berdua berjalan, Tuhan Yesus menghampiri. Hei, tayo. Hei, kalian berdua lagi ngapain? Mereka enggak mengenal Yesus. Karena saking diliputi oleh kekecewaan mereka, mata mereka buta. Dan di sini dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu rasa kecewanya mereka yang begitu dalam. Mereka udah berharap, mereka udah ngarep banget tuh. Mereka udah ngarep banget, yes, kita bangsa Israel akan bebas dari penjajahan perbudakan Romawi. Tapi ternyata raja itu malah mati. Kecewa mereka. Dan saking kecewanya, mereka pun gak mengenali Yesus yang menghampiri mereka datang di tengah-tengah percakapan mereka di perjalanan itu. Dan dicatat di sini, muka mereka muram, sedih yang teramat dalam. Terkadang mungkin ini yang kita alami juga dalam perjalanan kehidupan kita. Saking kita diliputi oleh kekecewaan yang begitu mendalam. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Kita gak sadar bahwa dalam rasa kecewa itu, Tuhan itu selalu mau bersedia menghampiri kita. Di tengah perjalanan yang penuh kekecewaan itu, Tuhan hampiri 2 orang pengikut ini. Kamu kenapa? Kenapa mukamu muram? Tuhan itu selalu mau bersedia, mendekat dan berjalan bersama-sama kita di setiap langkah kita. Termasuk di musim-musim ketika rasa kekecewaan itu begitu dalam dan meliputi hati kita. Di ayat ke-18 sampai ke-24 dijelaskan, Kleopas dan satu pengikut Yesus ini menjelaskan bagaimana kenapa muka mereka sampai begitu sedih dan muka mereka sampai muram. Mereka ceritakan bahwa Yesus orang Nazaret itu mati di atas kayu salib. Dan saking kecewanya, mereka pun tidak percaya kesaksian dari perempuan-perempuan dan teman-teman mereka yang melihat kubur Yesus kosong. Jadi mereka ketika mereka pulang itu mereka sudah tahu ada kesaksian bahwa kubur Yesus kosong, dia telah hidup. Tapi saking kecewanya, bohong. Mungkin kita pernah seperti itu Bapak Ibu. Saking kecewanya, kita lupa sama kebaikan Tuhan. Kita lupa ada mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di sekeliling kita atau yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita lupa itu semua. Bohong. Tuhannya udah beda.
Dampak kekecewaan yang Kleopas dan satu pengikut Yesus yang mengalami kekecewaan yang mendalam ini, muka mereka sampai sedih muram. Mereka tidak percaya, mereka tidak peduli lagi dengan kesaksian para perempuan dan teman-teman murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka menjadi apatis, mereka nggak mau tahu, mereka nggak peduli, mereka cuek. Dan yang paling parah, mereka nggak mengenali Yesus yang menghampiri mereka. Dan ini yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika fokus kita, ketika hati kita bukan mendekat kepada Tuhan, tetapi mengizinkan justru diliputi kekecewaan, kita nggak mengenali pemeliharaan Tuhan lagi. Kita nggak menyadari bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Keluarga kita masih utuh sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tubuh kita masih sehat, ataupun kita lagi dalam keadaan sakit sekalipun, kita masih bisa bernafas hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kadang berkat-berkat yang mungkin terkesan terlalu biasa yang setiap hari kita alami, kita tidak menyadari itu, bahwa itu semuanya pun datangnya daripada Tuhan. Kedua orang pengikut Yesus ini sampai tidak mengenali Yesus yang menghampiri mereka sendiri di perjalanan kekecewaan mereka. Mereka apatis, mereka cuek, mereka bodoh amat. Dan inilah yang Tuhan tidak mau kita untuk terus tenggelam dalam kekecewaan. Tetapi Ia mau kita hidup kembali di dalam pengharapan dan miliki hati yang berkobar. Kembali hati kita berkobar dalam pengharapan dan kita tetap bisa terus melanjutkan kehidupan kita melangkah. Kita bisa belajar untuk kembali melepaskan pengampunan lagi dan lagi. Kalau kita dulu bisa bilang I love you, hari ini kita bisa bilang I love you sama suami dan istri kita. Kalau dulu kita suka peluk suami istri kita, hari-hari ini lagi kurang, udah lupa sama pelukannya. Ayo peluk lagi suami istrinya, anaknya, anak orang tua. Tuhan mau hati kita tetap berkobar menjalani hari-hari ini apapun musimnya dengan hati dan langkah yang penuh pengharapan. Bukan diliputi oleh tenggelam oleh kekecewaan. Kekecewaan itu boleh ada dan sama sekali tidak bisa dihindari. Mungkin sebelum ke ibadah ini pun kita ada kecewanya. Mungkin udah siap-siap nih berangkat nih yang Bapak Ibu udah siap berangkat. Ibu-ibunya masih make up. Aduh lama banget nih kita telat. Kecewa. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kecewa, tapi kita bisa mengelola, mengatur, mengatasi kekecewaan itu. Oleh karena itu saya akan menutup khotbah ini dengan 30 poin berikut. Tadi Bapak Ibu tadi begitu ngomong saya menutup khotbah, udah selesai. Ini seneng banget sama kata-kata menutup khotbah ini gitu ya. Ada 3 poin, ada 3 sikap bagaimana Tuhan mau kita untuk bisa mengatasi, mengelola kekecewaan sehingga kita tidak hidup tenggelam di dalam kekecewaan. Yang pertama yaitu mengenal rencananya. Boleh sama-sama katakan rencana Tuhan? Di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-25 sampai ke-27, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus memperkenalkan kembali, menceritakan rencananya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Tuhan sampai katakan orang bodoh. Orang bodoh di sini diartikan sebagai orang bebal, sudah tahu yang benar tapi mereka tetap tidak percaya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika hati mereka kecewa, Tuhan kembali menceritakan dan memperkenalkan Mesias itu memang harus mati supaya semua orang boleh mengalami dan melihat kemuliaannya. Harapan dari 2 pengikut Yesus ini, mereka terbebas dari penjajahan dan perbudakan bangsa Romawi. Tetapi rencana Tuhan, bukan hanya mereka terbebas dari perbudakan dan penjajahan bangsa Romawi, tetapi mereka
Dan kita semua, seluruh umat manusia yang percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dibebaskan dari perbudakan, dari penjajahan dosa. Bukan hanya sekedar perbudakan secara jasmani, tetapi rencana Tuhan jauh pasti dan jauh lebih baik dan lebih besar, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Dan kita semua, bukan hanya bangsa Israel, tapi kita semua yang percaya kepada Yesus. Di sini kita lihat bahwa apa yang jadi harapan para pengikut Yesus ini berbeda dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Apa yang jadi rencana dua pengikut Yesus ini berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih ajaib, rencana Tuhan jauh lebih besar, rencana Tuhan jauh lebih baik. Di dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mau menyelami rencana Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Karena hikmat kita terbatas, mata kita terbatas. Secanggih-canggihnya kita bikin rencana, planning di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan bisa putar balikan itu semua. Tetapi satu hal, bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Rencana kita belum tentu rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan pasti yang terbaik. Boleh katakan pasti. Pasti yang terbaik. Ketika rencana saya buka kantor di Subang, harus kembali ke Lampung, saya pun menyadari saya pernah diliputi oleh kekecewaan. 4 hari gak bisa tidur Bapak Ibu. Gak enak tidur, gak enak makan 4 hari sampai akhirnya setelah ngobrol kembali dengan orang tua, dengan calon mertua, dengan pembimbing rohani, berdoa di dalam 4 hari itu, dan memutuskan untuk kembali pulang ke Lampung. Dan akhirnya dijawab doanya kenapa pulang. Kita Bapak Ibu juga udah tahu 1 tahun kemudian papa saya sakit dan saya akhirnya bisa menemani dia. Yang saya pelajari di situ, pengalaman bersama Tuhan itu tidak ternilai. Ketika kita mengerti rencana Tuhan dan pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam prosesnya itu yang gak ternilai Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pengalaman dan rencananya itu. Walaupun rasanya ini mau kemana sih? Ini gimana sih? Saya udah punya planning ini. Tetapi kok begini? Gimana sih Tuhan? Tetapi satu hal, bahwa memang rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Tetapi seperti kita lihat, 2 pengikut Yesus dan murid-murid Yesus itu mereka berharap bahwa Yesus Sang Mesias yang akan membebaskan mereka. Kok ternyata mati? Tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita sedang diliputi oleh kekecewaan karena mungkin banyak rencana-rencana, ada orang-orang yang mengecewakan hati kita. Kita boleh sama-sama alihkan fokus kita dan lihat, boleh mencelikkan mata hati kita lagi bahwa rencana Tuhan itu pasti jauh lebih besar dan indah. Rencana Tuhan pasti jauh lebih besar dan indah. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Hikmat kita terbatas, Tuhan tidak. Tuhan pribadi yang suka kasih surprise Bapak Ibu. Surprise, kita senang ya kalau dikasih kejutan. Tuhan itu salah satu, Tuhan itu pribadi yang suka kasih kejutan juga buat kehidupan kita. Kadang kitanya yang gak sabar, Tuhan besok dong. Tuhan caranya gini ya. Loh kok ngatur Tuhan? Kok kadang kita maksa Tuhan? Kok kadang kita yang jadi rajanya dan Tuhan yang ada di bawah ya? Hidup dalam Tuhan itu seperti naik roller coaster Bapak Ibu, halilintar. Menegangkan, kadang kepalanya di bawah, di atas turun tiba-tiba, muter. Tapi satu hal, aman. Padang pala di bawah, muter-muter, naik, turun, tapi aman. Tapi roller coasternya yang bagus Bapak Ibu, kalau yang di pasar malam gak tahu. Tapi kita roller coaster Tuhan. Ya.
statement dari saya, kalau rencana Tuhan ini gampang ditebak, hidup ini kurang seru. Kenapa enggak seru Bapak Ibu? Karena iman kita kerdil, iman kita enggak dilatih, kegigihan kita enggak dilatih, pengenalan kita akan Tuhan semakin dangkal, ego kita semakin tinggi. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dan harapan kita sesuai, kita lupa Tuhan. Ini karena saya. Ini karena saya. Bukannya seharusnya kita semakin rendah dan Tuhan yang semakin ditinggikan. Keterbatasan kita di dalam memahami rencana Tuhan seharusnya membuat kita sadar bahwa kita harus senantiasa bergantung, bersandar pada Tuhan. Keterbatasan kita untuk memahami rencana Tuhan, sekali lagi saya ulangin, seharusnya itu membuat kita sadar bahwa kita itu harus terus bersandar, bergantung, dan melekat dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini ada harapan kita yang tidak sesuai, hati kita bisa tenang karena kita tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah dan jauh lebih baik dan pasti yang terbaik. Dengan mempercayai rencananya, pribadinya, dan menerima realitas atau kenyataan akan memampukan kita untuk mengatasi kekecewaan. Seringkali kita menggugat, mempertanyakan, kenapa tidak terjadi? Kenapa orang yang aku harapkan malah melukai aku? Kenapa apa yang aku inginkan tidak terjadi Tuhan? Ketika kita menggugat kenyataan, kita tidak mengakui kenyataan yang terjadi, maka rasa kecewa itu akan semakin dalam. Contoh tadi sederhana, Bapak Ibu kita pesan ketoprak, maunya pedes tapi nggak pedes. Terus kita bilang, gimana sih Mas? Terus sampai pulang juga, sebel banget ya tadi makan ketoprak itu nggak pedes. Sampai mau tidur masih kebayang ketoprak tadi. Aduh sebel banget ya ketopraknya nggak pedes ya. Direnungin terus siang dan malam, ya udah. Iya gara-gara ketoprak, suami dijutekin, anak di smackdown, enggak ya Bapak Ibu. Ketika kita menggugat dan terus mempertanyakan kekecewaan dan harapan yang tidak kunjung dijawab dan apa yang kita harapin itu enggak terjadi, kita akan makin tenggelam dengan kekecewaan. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah terima. Oh iya ya suami saya lupa tanggal wedding anniversary, ya udah terima aja itu. Terima aja. Terus nextnya gimana? Kasih tahu, Beb mungkin. Pasang di reminder HP-mu ya, wedding anniversary kita. Jadi tahun depan kita bisa sama-sama apal. Kamu juga tahu. Kasih tahu dan dia pasti mampu dan dia harusnya juga mau. Ya, Bapak Ibu jadi menerima realitas itu. Dan ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap kekecewaan yang terjadi. Belajar untuk berserah pada pimpinan dan rencananya. Apa yang selama ini kita genggam? Kekecewaan itukah selalu yang kita genggam? Belajar untuk berserah dan lepaskan itu. Terima kenyataan yang ada. Dan izinkan hati kita percaya bahwa rencananya itu indah. Tinggal kita setia, taat. Tunggu prosesnya, waktu dan cara Tuhan. Dan sambil tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bagian kita belajar untuk taat. Karena Tuhan lebih sayang dengan proses dibanding hasil. Tetapi kita seringkali pengen hasilnya, tapi nggak pengen prosesnya. Kita mau berenang tapi nggak mau basahnya, ya nggak mungkin. Kita mau hasilnya, kita harus tinggal setia di dalam prosesnya. Dan ketika hasil itu tidak kunjung datang, tetap percaya apa yang kita harapkan pasti jauh lebih besar dan lebih indah di atas rencana Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan, menghapus kekecewaannya itu dengan belajar untuk mengenal bahwa rencana Tuhan pasti dan jauh lebih indah. Maukah kita setia di dalam proses itu? Yang kedua yaitu mengenal otoritas Tuhan. Otoritas berbicara tentang kekuasaan, kewenangan, hak untuk memerintah, hak untuk bertindak. Kedaulatan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu raja atas kehidupan kita, dialah yang punya otoritas yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan kita katakan bahwa Yesus itulah juru selamat penebus kita. Kita umat tebusan Tuhan, berarti hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tuhan yang akan pelihara kehidupan kita sambil kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-38 sampai
ke-28 sampai ke-32, Lukas 24 ayat yang ke-28 sampai ke-32, Tuhan Yesus memperkenalkan kembali otoritasnya kepada dua orang pengikut ini. Ketika mereka sudah sampai di Emmaus, di ayat ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia, Yesus, tiba-tiba lenyap dari tengah-tengah mereka. Simbol memecah-mecahkan roti, padahal di rumah orang. Simbol memecah-mecahkan roti itu artinya seperti tuan rumah yang punya hak, punya kedaulatan, punya kekuasaan, punya kewenangan. Tuhan Yesus memperkenalkan secara simbolis bahwa dialah pribadi yang punya otoritas atas kehidupan mereka. Atas kehidupan seluruh umat manusia dan kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Dia yang punya otoritas, dia yang punya kedaulatan, dia yang punya kuasa, dia yang punya kewenangan. Kembali, namun seringkali kita yang merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Namun seringkali kita merasa kita ini tanpa sadar kita yang ngambil otoritasnya Tuhan. Suka ngatur Tuhan, suka maksa Tuhan. Memang secara alamiah, secara naturnya manusia ini salah satu kebutuhan batin, kebutuhan dasarnya adalah pengen pegang kendali Bapak Ibu. Pengen pegang kontrol. Kita bekerja, cari uang, cari nafkah, salah satunya halnya adalah supaya kita bisa punya kendali. Kita punya kedudukan, kita pengen punya jabatan mungkin karena kita pengen punya kendali. Dan tanpa kita sadari, keinginan kita untuk pengen punya kendali dalam kehidupan ini tidak terkendali. Dan kita pengen segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam kendali kita. Termasuk masa depan, termasuk perilaku orang yang padahal kita tidak bisa kendalikan. Kita pengen kendalikan. Kita sudah berharap tapi kita dikecewakan. Kita sudah berharap tapi kita dilukai. Kita sudah berharap tapi kita difitnah. Kita pengen pegang kendali padahal itu di luar kendali kita. Kita pengen pegang kendali padahal itu di luar otoritas kita. Kita pengen pegang kendali padahal itu di luar kewenangan dan kekuasaan kita. Hanya satu pribadi yang punya kekuasaan, punya otoritas, kewenangan dalam kehidupan kita dan seluruh alam semesta ini, yaitu namanya Yesus. Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa ketika banyak hal yang ingin kita kendalikan dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan termasuk masa depan kita, maka kita jangan-jangan sedang berusaha menjadi Tuhan. Padahal kita masih manusia yang terbatas. Oleh karena itu seringkali kita mungkin stres, overthinking, terlalu banyak berpikir, takut ini, takut itu. Karena kita sedang mengambil otoritas Tuhan yang seharusnya bukan bagian kita. Mengambil bagiannya Tuhan yang bukan bagiannya kita. Dan kita percayai bahwa otoritas Tuhan itu juga pasti yang terbaik. Dulu di depan RS Ahmad Yani kan banyak yang jual makanan ya Bapak Ibu, salah satunya ketoprak juga. Banyak jajanan martabak di situ. Tapi wali kota pada waktu itu membereskannya semua, mengaturnya kembali dimasuk ke dalam sehingga taman-taman juga bisa rapi. Nah mungkin sebagai pedagang kaki lima saat itu, mungkin kita sebagai konsumen yang suka jajan di situ juga mungkin agak kecewa. Ya kalau mau jajan harus ke dalam. Tapi semua itu tujuannya baik, supaya tertata dan rapi. Dan siapa yang punya otoritas itu? Ya wali kota. Siapa yang punya otoritas secara penuh dalam kehidupan kita? Tuhan. Dan ketika ada harapan-harapan dan rencana-rencana kita yang sepertinya di luar keluar jalur dalam kehidupan kita, alihkan fokus kita. Yang pertama tadi kita, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, aku percaya otoritas Tuhan di dalam kehidupanku. Dia Allah yang pegang kendali, Dia Allah yang berdaulat, apapun yang Tuhan mau itu pasti terjadi dan pasti yang terbaik. Cuman kembali lagi, sekali lagi problemnya, kadang kita tuh gak sabaran dengan waktu dan caranya Tuhan. Kita mau waktunya kita mau caranya kita. Kita pengen pegang kendali itu.
Tetapi seharusnya kesadaran kita akan otoritas Tuhan akan membuat kita mampu menerima kekecewaan yang kita alami hari-hari ini. Dan semakin hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita bilang, Tuhan Kau berdaulat atas kehidupan, kita menyediakan dan mengizinkan hati kita untuk dibentuk. Tuhan, aku mau belajar untuk semakin rendah hati. Seperti Tuhan yang tunduk kepada kehendak Bapa. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani dan Tuhan berdoa sampai ketiga kali, Tuhan katakan, kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dengan segala kerendahan hatinya Tuhan berkata, Bapa, Engkau yang punya otoritas atas hidupku. Jadilah apa yang menurut kehendak-Mu. Walaupun saat itu Yesus di dalam Lukas dikatakan keringatnya, peluhnya sampai berdarah karena dia sangat takut dan gentar. Dari sisi dia kemanusiaannya, dia sangat takut dan gentar. Tapi dia percaya akan otoritas Tuhan. Dia mau taat dengan mati di atas kayu salib untuk kita semua. Kita mau sama-sama belajar memiliki kerendahan hati, seperti meneladani sikap Yesus dengan menyadari bahwa otoritasnya, kedaulatannya itu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita udah belok jauh, sekalipun mungkin kita sudah terlalu tenggelam di dalam kekecewaan, ketika kita mau kembali mendekat, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita, Tuhan bisa bawa kita kembali ke track yang benar itu. Ke jalurnya yang tepat, yang sesuai Tuhan kehendaki. Dan Tuhan itu selalu bersedia dan mau mendekati kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu mengenal kasih Kristus. Yang pertama mengenal rencana Tuhan, yang kedua mengenal otoritasnya Tuhan, yang ketiga yaitu mengenal kasih Kristus. Di dalam Lukas 24 ayat ke-32, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saya baca dari ayat ke-15 nanti ke-32 lompat, ayat yang ke-15, Lukas 24 ayat ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika tadi mereka pulang ke kampung, berjalan di dalam kekecewaan, Tuhan Yesus datang sendiri menghampiri mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan itu selalu beserta dengan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus sendiri yang mau mendekati. Kita mau menyadari enggak bahwa kerinduan Tuhan untuk dekat sama kita itu melebihi kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali kita abai, seringkali kita cuek. Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita ini, kita anggap ngekos aja gitu. Kita cuekin. Sesekali mungkin kita dengar bisikan yang lembut, jangan lakukan ini. Ayo ambil keputusan ini, jangan ragu-ragu. Tapi kita abai, karena kita merasa apa yang kita pikirkan itu yang terbaik. Tapi maukah kita belajar menyadari bahwa hadirat Tuhan itu selalu mendekat dengan kita dengan berbagai cara. Dan dia selalu mau berjalan bersama kita. Dan di ayat yang 32, setelah Yesus tadi memecah-mecahkan roti, dan kemudian Yesus hilang lenyap dari hadapan mereka. Mereka berdua berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada dua kata kunci, berbicara dan menerangkan, yaitu memberikan perhatian yang khusus. Tuhan itu mau memberikan perhatian yang khusus pada kita semua, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya ketika kita ibadah seperti ini, tetapi ketika hari-hari kita Senin sampai Sabtu, mungkin kita diperhadapkan kembali dengan kekecewaan. Tuhan selalu bersedia memberikan perhatian yang khusus. Dia mau berbicara, Ia mau menerangkan kepada kita, kasihku cukup bagimu. Kasihku tidak terbatas, kasihku tidak mengenal syarat. Aku mau memulihkan kau dari kekecewaan. Tinggallah di dalam kasihku. Kasihnya begitu personal Bapak Ibu, begitu pribadi. Tuhan mau kita menyadari, menerima dan semakin mengenal kasihnya itu. Tuhan Yesus menghampiri dua orang pengikutnya yang sebenarnya bukan ke-12 rasul murid Yesus yang utama.
menunjukkan bahwa betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan, termasuk kita. Kleopas dan yang bahkan satu orang pengikut yang tidak disebutkan namanya itu, Tuhan bersedia jalan bareng Bapak Ibu 11 kilometer. Dari sini kemana ya? Ke Simbaringin sana lagi mungkin ya. Tuhan bersedia berjalan bersama mereka. Menyediakan sampai ikut makan bareng dengan mereka, menerangkan, berbicara sama mereka secara personal. Kasih Tuhan itu ada di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ketika kita diliputi kekecewaan, kasih-Nya tetap ada dalam kehidupan kita. Ketika kita tenggelam dalam kekecewaan itu, Tuhan mau, ayo tenggelam dalam kasih-Ku, jangan tenggelam di dalam kekecewaan itu. Ada istilah cushion of the sea atau bantalan laut, yaitu area di laut, di bawah laut yang sangat tenang, teduh. Tetapi kalau di atasnya ada badai, ada gelombang atau apapun, tetap area yang namanya cushion of the sea atau bantalan laut ini gak pernah terganggu. Jadi tetap tenang. Ikan-ikan Nemo dan lain sebagainya bisa bercengkrama satu sama lain. Walaupun di atas lagi badai, lagi gelombang tinggi, lagi hujan deras mungkin di permukaan laut. Tetapi area cushion of the sea, bantalan laut ini tetap tenang. Ini berbicara tentang walaupun mungkin ada badai, kekecewaan, ada masalah, ada harapan, apapun itu gelombang, tsunami, kekecewaan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengizinkan diri kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Nya, walaupun di luar sana badai kekecewaan, hati kita mungkin sedang diliputi kekecewaan, tetapi di satu sisi kita pun bisa punya hati yang tenang. Kekecewaan itu boleh ada, terima kekecewaan itu. Tapi alihkan kekecewaan itu dengan apa? Tuhan, aku mau menerima kasih-Mu. Aku tahu Tuhan sayang sama aku. Aku tahu Tuhan sayang keluargaku. Aku tahu Tuhan sayang masa depan aku. Aku tahu Tuhan sayang keluarga besarku. Aku tahu Tuhan sayang dan sanggup menyembuhkan hidupku. Ketika kita menerima realita itu, kenyataan bahwa banyak hal yang kita harapkan tidak terwujud, kita alihkan kembali dengan menerima kasih Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tenggelamlah di dalam kasih-Nya, menerima kasih-Nya, dan tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Kekecewaan, masalah ada, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu kekecewaan dan masalah itu untuk kita kembali dan terus mengalami kasih Tuhan. Izinkan suaranya yang lembut berkata, all is well, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Tetaplah tenang, semuanya akan baik-baik saja. Izinkan kasih dan suaranya yang lembut itu mengisi pikiran dan hati kita. Masuk di dalam saat hening kita, masuk di dalam ibadah harian kita, masuk di dalam pujian penyembahan kita. Itu yang akan membuat frekuensi kekecewaan itu bergeser dari frekuensi harapan. Dari yang kita bersandar pada rencana kita, yang bersandar pada kepegangan kendali kita, otoritas kita. Dari yang kita meragukan kasih Tuhan, ketika kita kembali masuk, memaksakan diri masuk dalam hadirat Tuhan, lewat membaca firman Tuhan, lewat doa, lewat menyembah Tuhan, lewat saat heningnya kita. Di situ kita akan memaksakan diri kita, mengalihkan fokus kita, masuk dan tenggelam kembali dalam hadirat Tuhan dan merasakan pelukan hangatnya. Kekecewaan adalah sebuah tempat yang akan kita lalui, bukan tempat untuk kita tinggal atau berdiam. Para pelayan mimbar boleh bersiap naik ke depan. Kekecewaan adalah sebuah tempat yang akan kita lalui. Tuhan tidak mau kita tinggal tetap di dalam kekecewaan itu. Tuhan tahu, mampu, dan mau memulihkan hati kita yang kecewa dan membuat hati kita kembali berkobar dengan pengharapan. Kalau nyawanya aja Dia berikan, masakan Ia tidak mau untuk memulihkan hati kita dan membukakan jalan keluar bagi kehidupan kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan dengan cara mati di kayu salib. Untuk kita semua.
Karena kita biji matanya, karena kita berharga di hadapan Dia. Masakan Ia tidak mau mewujudkan rencananya yang indah, yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Ia mau menunjukkan bahwa Dia yang punya pegang kuasa, otoritas, kendali dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya yang selalu tersedia, yang tidak ada habis-habisnya itu ada dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan adalah semakin hari kita semakin mengalami dan mengenal rencananya, mengakui otoritasnya, dan menerima kasih-Nya setiap waktu. Mengenal rencana, mengakui otoritasnya, dan menerima, mengalami, tenggelam di dalam kasih-Nya setiap waktu. Mazmur 34 ayat ke-19 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu dekat. Boleh katakan dekat Bapak Ibu. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, luka, kecewa, sakit. Dan Ia, ini janjinya, menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat dan Ia mau menyelamatkan kita. Tuhan baik, Dia baik. Engkau baik Tuhan di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Dia tahu, pun tahu, Dia mampu dan Dia mau memulihkan kekecewaan kita. Mari hampiri kasih-Nya, berjalan di dalam rencananya, dan akui otoritasnya. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau yang selalu bersama kami di setiap langkah-langkah. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sebagai bentuk penyerahan hidup kita kepada tangan Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. Sekali lagi kita katakan sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, amin, amin. Ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan ku tahu Engkau selalu. Ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam hati dan pemikiran jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tahu apa yang jadi kekecewaan hati dari jemaat-jemaat. Kasih Tuhan yang memulihkan. Suara Tuhan yang lembut itu boleh diperdengarkan di dalam hati dan pemikiran jemaat-jemaat. Bahwa semua itu indah di dalam rencana Tuhan. Hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Dan kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Bahwa kami rendah hati. Bahwa kami taat di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini tidak indah Tuhan. Tapi kami percaya pelangi yang indah itu akan datang pada waktunya Tuhan.
Aku berdoa biar kiranya diberkatilah keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Anak, cucu mereka, suami, istri, pekerjaan mereka, usaha mereka. Apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung karena pertolongan dan campur tangan Tuhan saja. Biar kiranya kami terus boleh berjalan di dalam rencana Tuhan, mengakui otoritas-Mu dan terus mengalami kasih Tuhan. Mendekat dengan Tuhan sehingga kami tahu bahwa kerinduan Tuhan adalah kami semakin dekat dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah tempat yang membuat kami aman dan tenang. Aku berdoa kerjakan pemulihan itu dari hari ke hari dalam kehidupan jemaat-Mu. Kalau mungkin hari-hari ini juga ada jemaat-Mu yang dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan, biar mereka juga boleh jadi saluran kasih-Mu. Bisa memulihkan kekecewaan untuk saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersuka cita meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan dan benih yang terus bertumbuh dan berakar dan berbuah menghasilkan buah-buah yang manis boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Gembala kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin.